Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aliati Fadinovia, NPM 2511483 dari program studi S1 Pendidikan Olahraga kelas PO 25B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih munakahat. Di materi ini ialah pernikahan dibagi beberapa bagian, yaitu arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau perceraian, iddah, rujuk, perkawinan menurut undang-undang. Yang pertama ialah arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarat melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 3. Selanjutnya ialah hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Sunnah, dianjurkan orang yang ingin menikah mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Yang kedua ialah wajib, diharuskan orang yang ingin menikah mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Yang ketiga makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Yang terakhir adalah haram, dilarang, bermaksud menyakiti wanita yang ingin ia nikahi. Mengapa harus menikah? Disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri dari jenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Materi selanjutnya ialah tujuan pernikahan. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Yang pertama, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Adapun di sini rukun nikah. Sah tidak pernikahan dilihat dari terpenuhinya tidaknya rukun nikah. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab dan qabul. Siapa wali itu? Apa yang dimaksud dengan wali? Wali adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Contohnya ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, atau saudara laki-laki yang seibu sebapak. Adapun saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman yang dari pihak bapak. Yang terakhir adalah wali hakim, berlaku jika nomor 1 sampai 8 tidak sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali atau saksi, apa yang kamu lakukan? Syarat sah wali atau saksi nikah adalah yang pertama, Islam. Selanjutnya ialah laki-laki, balik sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, adalah orang yang mampu untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Qabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya yang pertama ialah ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Yang kedua, ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan khiyar syarat. Yang ketiga, ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat itu. Di slide ini kita akan membahas wanita yang tidak boleh dinikahkan atau dinikahi.
1. Yang haram dinikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, dan anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Di Quran Surat An-Nisa ayat 23 diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuanmu, saudara-saudara perempuan dari bapakmu, saudara perempuan dari ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu menghimpun dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini, wanita yang tidak boleh dinikahi, yang haram dinikahi karena sesusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. Yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dari anak laki-laki menantu, baik yang sudah cerai maupun belum, mertua, dan ibu tiri. Ketiga, yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Di slide ini kita akan mempelajari tentang kewajiban suami. Yang pertama, mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga, memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan, didikan, dan mengatur keluarga supaya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Dan terakhir adalah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Di slide sebelumnya, kita sudah mengetahui kewajiban seorang suami. Selanjutnya kita akan mempelajari kewajiban seorang istri. Taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga, menyiapkan keperluan suami dan anak sebaik-baiknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus ada izin dari suami, menjaga kehormatan dirinya, dan berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami. Berhias itu hanya untuk suami, menjaga rahasia suami dan harta suami. Yang terakhir, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Adapun materi selanjutnya ialah hikmah menikah. Hikmah menikah ada menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah, dan menambah khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Di sini kita akan belajar hikmah menikah, yang hikmah menikah bagi yang menjalaninya. 1. Menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual. Yang kedua, sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta kasih, dan sayang. Yang terakhir, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Adapun hikmah menikah bagi masyarakat. A. Menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. B. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajatnya di masyarakat. Dan C. Syiar Islam akan semakin berkembang di masyarakat. Hal-hal yang dapat melepaskan ikatan pernikahan. Yang pertama, talak.
yang kedua fasak, yang ketiga hulu, yang keempat li'an, yang kelima ila, yang keenam jihar, dan yang ketujuh hadanah. Di materi selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu talak. Talak atau perceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah perceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh. Macam-macam talak. Talak roj'iyah itu talak 1 dan talak 2 disebut talak roj'iyah karena suami masih dapat rujuk kembali dan masa idah belum habis. Yang kedua, talak bain yaitu talak 3. Jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis, talak 3 sering disebut sebagai bain kubro. Lafaz atau ucapan talak. Talak syar'i yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata kepada istrinya, "Kamu saya cerai" atau "Kamu saya talak". Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Yang kedua ialah talak kinayah yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi sana, pergi kamu dari sini" atau "Pulang ke rumah orang tuamu". Talak seperti ini jatuh kalau diniati tidak tetapi talak tidak diniati, maka talak tidak jatuh dan halal bercampur. Seperti judulan di atas, 1. Ila, sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, tidak terbatas. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. 1. Membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. Yang kedua, menceraikan istrinya. Yang kedua ialah lian. Suami menuduh istrinya berbuat seserong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami, "Atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya." Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh. Istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya jika lahir anak-anak itu tidak diakui oleh suaminya. Yang ketiga ialah zihar. Suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, "Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku." Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan terakhir, bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Yang keempat adalah hulu, perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Hulu sama dengan cerai gugat. Akibat hulu antara lain, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Yang kelima ada fasakh, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasakh antara lain, suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, dan terakhir suami pergi atau hilang. Adapun hadanah, merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas bapaknya atau ibunya. Materi selanjutnya ialah iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa idah. Yang pertama tujuannya memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Sebab kalau hamil, dengan idahnya
diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya, darah habis melahirkan. Di sini kita akan mempelajari macam-macam masa idah. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa idahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya, jika tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa idahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa idahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa idah. Di slide ini kita akan menjelaskan hak istri pada masa idah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak raj'iyah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak ba'in, mereka hanya berhak mendapat tempat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa idah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula dalam masa idah juga tidak mendapatkan nafkah. Setelah mengerti materi sebelumnya, materi selanjutnya kita akan menuju ke materi rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa idah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Yang pertama, wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil antar istrinya. Sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Makruh, yaitu jika dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Yang terakhir, haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Materi yang terakhir ialah rujuk atau rukun rujuk. Istri sudah pernah dicampuri, yang dapat dirujuk istri yang ditalak raj'iyah. Masa idahnya belum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu. Jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istrinya, yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata dan ucapan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ihri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.